Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala telah kita lakukan, di mana perintahnya Allah Subhanahu wa taala kita secara salat maghrib secara berjamaah. Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan hambanya ini untuk bagaimana mudah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa seluruh yang ada di permukaan bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Jadi tidak ada satu daun yang jatuh ke tanah ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rezeki semua makhluk yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikan. Karena bagaimana semua ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya hanya dengan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ada hasrat, semangat untuk bagaimana mengamalkan agama. Karena hari ini kita tidak bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar daripada di dalam hati kita. Sebagaimana kita tahu bahwa perahu atau kapal laut ini karena apa? Karena ada asbab yang difikirkan, karena ada asbab yang memikirkan. Bagaimana sebuah besi ini dilempar ke lautan pasti akan tenggelam. Akan tetapi karena ada asbab yang dipikirkan, memikirkan bagaimana besi ini bisa mengapung sehingga terjadilah perahu. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besi ya kalau kita lemparkan ke atas ini, maka akan jatuh ke bumi lagi. Karena ada apa? Karena ada asbab yang difikirkan, ada yang memikirkan bagaimana besi ini bisa terbang sehingga terjadilah pesawat. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah sehingga hari ini tidak ada yang memikirkan bagaimana umat tetangga-tetangga kita untuk bagaimana masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita ada di sini ada hak dan kewajiban. Bahkan kita sudah tertulis diabadikan kuntum khairatu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sebaik-baiknya kita ini sudah dilahirkan ke bumi ini untuk bagaimana mengajak kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi bagaimana kita sama-sama untuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita hari ini banyak yang kita isbatkan untuk keduniaan. Bagaimana kita seharusnya kita nafikan makhluk, kita isbatkan Allah. Sebagaimana kita tahu api ini sifatnya membakar. Akan tetapi ada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api ini gundukan, bahkan di dalam gunung yang besar, dia di dalam api itu tidak terbakar. Karena apa? Karena ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itulah tandanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula sebagaimana kita tahu air Zam-Zam hari ini, sampai hari ini kita bisa lihat. Karena apa? Karena ada asbab agama. Kisahnya Nabi Ismail alaihissalam hanya menangis dan kakinya merengek-rengek sehingga apa? Ingin minum. Karena Siti Hajar radhiyallahu anha ini berlari dari Safa Marwah sehingga lelah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul daripada air tersebut. Bahkan sampai hari kiamat nanti itu air tidak akan berhenti. Itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana uang ini dapat membeli. Uang ini dapat kita belanjakan. Akan tetapi dengan uang kita tidak dapat membeli kesehatan. Uang kita dapat bisa membeli obat, tapi dengan uang kita tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli jam, akan tetapi dengan uang kita tidak dapat membeli waktu. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sisa umur kita ini kita gunakan untuk bagaimana dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bagaimana pahala-pahala untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena hakikatnya hari ini kita mempunyai harta yang banyak. Di saat kita sudah kita tinggalkan, Allah tidak akan marah. Akan tetapi jika kita sudah meninggal, kita tidak membawa iman, maka Allah akan marah. Bagaimana dengan mengusahakannya? Itu dengan cara mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagaimana kita ikuti dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita bangun tidur, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi kita kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah dimatikan yang sementara. Jadi kita tidur itu adalah mati yang sementara. Karena apa? Ruh kita udah keluar daripada jasad kita. Dan kita bagaimana untuk melepaskan 3 ikatan setan, bahkan ulama bilang ini kita di saat tidur ini kita dibelenggu dengan setan. Itu bagaimana cara melepaskannya, yaitu kita sudah berdoa, kita berwudu. Setelah berwudu kita niatkan untuk sholat tahajud. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sudah seperti itu kita melaksanakan sholat subuh. Dan sholat subuh ini, sebelum sholat subuh ini sholat sunnah, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah seperti ini. Jika kita bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk meresapi daripada hati-hati kita, sehingga ada keinginan, semangat untuk bagaimana mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu untuk cara Rasulullah kehidupannya, dari mulai istinja, ya kan, buang air kecil. Bahkan untuk yang laki-laki ini, kita hari ini masih banyak yang mohon maaf gitu, di saat buang air kecil ini masih berdiri. Akan tetapi sunnahnya baginda Nabi SAW ini adalah jongkok. Bahkan dokter bilang ini untuk bagaimana kenapa perempuan tidak terkena penyakit prostat, karena untuk buang air kecil jongkok. Kenapa hari ini laki-laki banyak yang kena prostat? Karena buang air kecilnya berdiri. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara makannya baginda Nabi SAW bagaimana? Itu dengan cara duduk, tidak jalan kemana-mana. Sebagaimana kita tahu hari ini, bahkan jika kita menghadiri untuk pesta, kita ada nama istilah prasmanan, itu makan jalan. Jadi subhanallah, padahal dahulu di saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini datang kepada suatu pesta, dia makanannya jatuh, dia ambil kembali. Apa yang dibilang? Ini kalau istilahnya kita ini belum 5 menit. Karena apa? Karena ada sunnahnya baginda Nabi SAW seperti itu. Dan bagaimana kita hari-hari kita ketemu dengan saudara kita sebarkan salam, assalamualaikum. Jadi bagaimana iman kamu? Kita bicarakan seperti itu. Bagaimana untuk hari ini, amal-amal hari ini kita bicarakan seperti itu. Dan bagaimana kita bisa melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ada sholat.
Jadi sholat ini adalah warisannya atau wasiatnya bagaimana peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat dahulu orang ingin menyelesaikan masalah dengan bertemu dengan nabinya. Akan tapi kita hari ini sudah tidak ada nabi. Kita diwasiatkan adalah sholat. Di sholat ini bagaimana adalah kita untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat para sahabat dahulu untuk menyelesaikan semua masalah-masalahnya ini dengan adalah sholat. Bahkan kisahnya sahabat ini dia ingin punya kebunnya ini kering, tidak turun-turun hujan. Dia sholat 2 rakaat langsung turun hujan untuk di kebunnya saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana mempunyai daripada ilmunya juga. Jadi sebagaimana kita tahu sebuah magicom, kalau kita tidak ada listrik maka tidak akan menjadi nasi. Begitu pula beras ini bagaimana bisa menjadi nasi, kita harus kita cuci, kita masukkan ke dalam magicom, kita colokin, baru jadi menjadi nasi. Kenapa? Karena harus tahu ada ilmunya. Dan sebagaimana kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari kita. Dan bagaimana kita harus menunaikan hak-hak kita kepada saudara muslim ini. Jadi kita bergaul dengan yang muda, alim ulama. Karena apa? Karena hari-hari kita untuk bagaimana meningkatkan semangat keimanan kita. Untuk perjuangan agama ini adalah rela korban kita. Kita waktu kita, harta kita, dan diri kita ini untuk bagaimana bisa niatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah besok kami jamaah akan pindah, dan kami berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah diterima di musola ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kami tidak bisa membalas, kan tapi nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pembalasannya di akhirat nanti. Jadi semoga apa yang kami pakai di sini, lampu sebagai penerangannya, semoga di lingkungan ini akan diterangkan di dalam kubur-kuburnya kita nanti. Dan bagaimana telah kita pakai daripada air ini, semoga di saat di akhirat nanti tidak akan menjadi kehausan di akhirat nanti. Dan pasti kita akan menjadi ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersaksi, bagaimana kaki kita ini untuk melangkahkan ke masjid atau ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.